Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2, Muhammad Jidan, Siti Arfiani, Muhammad Febrian, Miftah Rahman, Ahmad Mufid akan menjelaskan materi-materi. Baik, di sini saya Muhammad Febrian akan menjelaskan materi Last Square. Last Square merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau yang melakukan peramalan penjualan di masa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Last Square adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. Rumus Last Square: Y A tambah BX keterangan, Y jumlah penjualan, A dan B koefisien, X waktu tertentu dalam bentuk kode. Baik, di sini saya akan mengambil contoh PT Karina memproduksi dan menjual produk A memiliki data-data sebagai berikut. A. Data-data penjualan beberapa tahun yang lalu. Dari tahun 2016 sampai 2020, penjualan atau per unit penjualan per unit 258.000, 258.000, 2018 290, 2019 346.000, 2020 312. Harga jual per unit 25, 27, 30, 33 sama 35. B. Tahun 2021, perusahaan merencanakan penjualan produknya di daerah DKI dan Jawa Barat dengan perbandingan 60% untuk DKI dan 40% untuk Jawa Barat dengan pola penjualan sebagai berikut: Januari 5%, Februari 10%, Maret 15%, triwulan 2 20%, triwulan 3 25%, triwulan 4 25%. Tingkat harga tahun 2021 direncanakan akan dinaikkan 20% dari tingkat harga rata-rata. D. Tingkat harga masing-masing daerah adalah sama. Berdasarkan data tersebut, maka ini yang dicari menentukan besarnya forecast penjualan tahun 2021 dengan metode Last Square. Di sini ada tabel dari tahun 2016, tabel yang tadi, penjualan per unit Y 258, 258, 250.000, 346.000, 312. Jumlahnya 1.454.000. Prediksi ambil nilai tengah dulu 0. Dimulai dari negatif 1, negatif 2 dan positif 1, positif 2. X kuadratnya dapat dari prediksi 2 kali 2 4, 1 kali 1 1, 0 kali 0 0, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Jadi jumlahnya 10. XY nya dapat dari 258.000 dikali 2 dikali prediksi, hasilnya negatif 516. 288.000 kali 1 negatif 258.000, yang 2018 nya 0. 2019 346.000 dikali 1 jadi positif 256.000. 2020 312 dikali 2 jadi 624.000, dijumlahkan hasilnya 196.000. Rumus Y A tambah BX total YN 1.460.000 dibagi 5. 1.464.000 itu diambil dari penjualan per unit Y, yang 5-nya diambil dari tahun 2016, 17, 18, 19, 2020. Jadi ada 5. Jadi dibagi totalnya 258.800. Yang B total XY, total X kuadrat 196 bagi 90. 196 ribunya diambil dari jumlah XY dan dibagi 10. Dibagi 10-nya dapat dari X kuadrat. Jadi hasilnya 19.600. C. Persamaan skor untuk tahun penjualan 2021. Y A tambah BX, Y A tambah B 3. Ini dapat dari 3 ini karena berjarak 3 tahun dari 2019, 2020 dan 2021, karena ini mengambil dari 2021. Jadi Y 292.000 dapat dari A 800 ditambah 19.600 dapat dari B dikali 3. Jadi 292.800 ditambah 58.500. 58.800 itu dapat dari 19.600 dikali 3. Jadi hasilnya 351.600 unit. 351.600 unit. 351.600 unit. Baik, itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Muhammad Jidan akan menjelaskan materi tentang anggaran penjualan, metode semi-average. Metode semi-average dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat digunakan dengan jumlah data genap ataupun ganjil. Dalam analisis ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Langkah-langkah menggunakan metode semi-average. Langkah pertama yaitu mengelompokkan data menjadi dua kelompok. Bila jumlah data genap, langsung bisa dibagi dua. Dan apabila data ganjil, maka disesuaikan dengan cara yang pertama mengeliminasi data tahun paling awal atau menambah data tahun tengah. Langkah kedua yaitu menentukan periode dasar dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu tahun tengah data kelompok 1 dan cara kedua yaitu tahun tengah data kelompok 2. Langkah ketiga yaitu menentukan angka tahun berdasarkan periode dasar.
Yang keempat, menentukan nilai semi total, yakni jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Langkah yang kelima yaitu menentukan nilai semi average tiap kelompok data dengan cara nilai semi total dibagi dengan jumlah data dalam kelompok. Langkah keenam yaitu menentukan nilai A dengan cara bila tahun dasar menggunakan tahun tengah kelompok 1, maka nilai A adalah nilai semi average kelompok 1. Bila tahun dasar menggunakan tahun tengah kelompok 2, maka nilai A-nya yaitu nilai semi average kelompok 2. Langkah yang ketujuh menentukan nilai B dengan cara bila jumlah data kelompok adalah ganjil, maka nilai B ditentukan dengan cara membagi selisih antara nilai semi average kelompok 2 dan 1 dengan jarak tahun antara tahun tengah kelompok 1 dan 2. Bila jumlah data kelompok adalah genap, maka nilai B ditentukan dengan cara menghitung nilai antara dengan membagi selisih antara nilai semi average kelompok 2 dan 1 dengan jumlah data dalam kelompok. Nilai B ditentukan dengan membagi nilai antara dengan nilai tahunnya, selisih antar angka tahun. Langkah ke-8 kita membuat fungsi, dan langkah 9 yaitu kita meramalkan penjualan tahun tertentu di mana nilai X ditentukan berdasarkan angka tahun untuk tahun yang hendak diramalkan. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh metode semi average data ganjil-ganjil. Banyaknya keseluruhan data berjumlah ganjil dan banyak data dalam kelompok juga ganjil. Data di sini sudah ditampilkan data dari penjualan PTS. Dengan data ini kita disuruh mencari peramalan penjualan di tahun 2008. Langsung saja kita ke perhitungannya. Di layar sudah ada perhitungan sesuai tadi dengan langkah-langkah menghitungnya. Pertama kita membagi dengan dua kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kita menentukan periode dasarnya. Periode dasar itu kita bisa ambil antara ini, tahun tengah di kelompok 1 atau kelompok 2. Sebagai contoh ini kita ambil di kelompok 1 saja. Selanjutnya kita menentukan angka tahun atau nilai X-nya. Karena kita ambil periode dasar di tahun 2003, maka nilai 2003 itu 0. Disesuaikan, maka 2002 itu minus 1, 2004 itu 1, 2004 yang duplikat itu 2, dan 2005 3, dan 2006 itu 4. Selanjutnya juga ini tahun 2008 itu 6 angka X-nya. Selanjutnya kita menghitung nilai semi total. Nilai semi total ini ialah total penjualan di dalam satu kelompok. Dengan itu maka 120 ditambah 110 ditambah 148. Dapatkanlah hasil 358. Sama juga ini yang di kelompok 2 juga ditambahkan, ini juga 3 ini ditambahkan. Selanjutnya menghitung nilai semi average. Nilai semi average ini didapatkan dari nilai semi total yaitu 358 dibagi dengan jumlah data kelompoknya. Jadi 358 dibagi 3 dapatlah hasil 119,33. Sama juga cara menghitungnya. Selanjutnya kita mencari nilai A. Nilai A itu ialah nilai semi average dari kelompok 1 atau 2. Yang kita guna tadi itu kelompok 1, maka nilainya adalah 119,33. Karena satu tahun bernilai 1 tadi X-nya, maka nilai B bisa dihitung sebagai berikut. Nilai B itu rumusnya yaitu nilai semi average kelompok 2 dikurangi nilai semi average kelompok 1 dibagi jumlah data tiap kelompok, yaitu 3. Dapatkanlah hasil 23,33 dibagi 3, dapatkanlah hasil 7,78. Setelah dapatkan hasil nilai A dan nilai B, maka kita akan menentukan fungsinya. Rumus fungsi yaitu Y sama dengan A plus BX. Maka dapatkanlah hasil Y 119,33 ditambah 7,78 dikali X. Setelah fungsinya didapatkan, selanjutnya kita menghitung peramalan di tahun 2008. Peramalan penjualannya. Seperti kita ketahui bahwa nilai X di tahun 2008 yaitu 6. Maka bisa langsung kita masukkan dalam rumusnya. Y 2008 sama dengan 119,33 ditambah 7,78 dikalikan 6. 6 ini X-nya ya tadi ya. Dapatkanlah hasil 166. Dan dapat disimpulkan bahwa peramalan penjualan pada tahun 2008 itu ialah 166 unit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penjelasan mengenai apa itu metode momen. Apa itu metode momen? Metode momen merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Dalam penerapannya, metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus genap. Pada metode ini juga, skor X dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Apa fungsi dari kegunaan manfaat dari metode momen? Metode momen ini digunakan untuk apabila suatu perusahaan ingin mengetahui atau meramalkan penjualannya di tahun yang akan diketahui. Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui penjualannya di tahun X, maka dengan menggunakan metode momen ini, perusahaan dapat mengetahui penjualannya di tahun X tersebut, tentunya dengan berdasarkan data-data penjualan di tahun sebelumnya. Di akhir slide nanti akan ada contoh bagaimana pengerjaan dari metode momen ini. Fungsi dasar dari metode momen ini
Y sama dengan A plus BX. Penentuan nilai A dan B dengan persamaan yaitu sigma Y1 sama dengan NA plus B sigma X1. Itu persamaan pertama. Yang kedua, sigma X1 kali Y1 sama dengan A sigma X1 plus X1 pangkat 2. Kemudian contoh pengerjaan metode momen. Sebuah perusahaan yang bernama PT Sukses Harjasa ingin meramal penjualannya di tahun 2021. Maka cara yang harus dilakukan yaitu berdasarkan data-data PT Sukses Harjasa itu di tahun 2017 sampai tahun 2020. Pertama kita harus buat tabelnya dulu berdasarkan datanya tahun itu atau X 2017, terus di sampingnya penjualan atau Y 145, tahun 2018 150, 2019 105, 2020 170, 2021 tidak diketahui karena di tahun ini yang akan dicari penjualannya berapa. Kemudian analisis dengan data metode momen. Terus kita harus buat tabel dulu tahun penjualan atau Y1, X1 kali Y1, X1 kuadrat. Terus 2017, 2018, 2019, 2020, terus sigma ini atau 2021 berarti yang akan kita cari. Kemudian penjualannya 145, 150, 165, 170 dan 630 itu total dari keseluruhan penjualan. Kemudian X1 yang dimulai dari 0, 1 2 3 dan totalnya 6 itu total keseluruhan. X1 kali Y1 berarti penjualan dikali X1, 145 dikali 0 sama dengan 0, 150 dikali 1 150, 165 dikali 2 330, 170 dikali 3 510 dan 990 itu total keseluruhan dari X1 kali Y1. Kemudian X1 kuadrat berarti angka-angka dari X1 ini dikuadratkan atau dipangkatkan 2. 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9 dan 14 itu total dari keseluruhan X1 kuadrat. Kemudian dari analisis tersebut maka didapatkan dua persamaan yakni sigma Y1 sama dengan NA plus BX B sigma X1. Berarti itu ada 630 di sigma Y1 sama dengan 4A itu dari NA ditambah 6B itu dari sigma X1. Itu persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua sigma X1 dikali Y1 itu 990, kemudian A sigma X1 sama dengan 6A ditambah sigma X1 kuadrat yaitu 14B. Itu di persamaan kedua. 630 itu dapat dari mana? 630 itu didapatkan dari total keseluruhan dari penjualan. Kemudian 990 itu dapat dari total keseluruhan dari X1 kali Y1 dan 6 itu dapat dari X1, 14 dapat dari X1 kuadrat total ya. Nah, kemudian dari dua persamaan tersebut dicari nilai A dan B dengan cara eliminasi untuk mendapatkan persamaan tren yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Jadi dari persamaan tersebut kita hitung, tapi perhitungannya tidak saya tampilkan. Kemudian ada B sama dengan 9, A sama dengan 114 setelah kita cari dari persamaan tersebut. Terus dapatlah Y sama dengan 144 ditambah 9X. Jadi dapatlah Y 2021 sama dengan 144 ditambah 9 dikali 4 sama dengan 180. Dengan persamaan tersebut maka diramalkan penjualan di tahun 2021 yang memiliki angka tahun 4 sehingga penjualan tahun 2021 diramalkan akan sebesar 180 unit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman, kelas manajemen bisnis 6B. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang bahan baku untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, baik. Kita akan membahas apa itu biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Jadi di sini juga dibagi ada 4 bagian. Elemen biaya yang membentuk harga bahan baku yang dibeli, terus perencanaan dan pengendalian bahan. Selanjutnya yaitu menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, dan selanjutnya adalah masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Selanjutnya kita akan membahas elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang pertama ada namanya sistem pembelian, yaitu yang meliputi dari prosedur permintaan pembelian bahan baku, selanjutnya itu tentang prosedur order pembelian, dan selanjutnya prosedur penerimaan bahan baku, dan selanjutnya yaitu prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Jadi ada beberapa prosedur yang dimana ini adalah tahapan-tahapan. Yang awalnya itu permintaan pembelian bahan baku, selanjutnya yaitu order pembelian. Setelah order yaitu ada setelah kita memenuhi prosedur order pembelian, maka kita akan harus melanjutkan ke penerimaan bahan baku sampai ke pencatatan penerimaan baku di bagian gudang. Selanjutnya itu biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Selanjutnya yaitu tentang biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi sebagai unsur BOP. Ini ada contoh tentang biaya angkutan sebagai tambahan HP bahan baku. Contoh pertama yaitu perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku. Di sini ada diberikan contoh biaya angkutannya misalkan 300.000, dan di sini juga sudah dijelaskan dalam tabel jenis bahan baku ABC. Terus ada pembelian per kilogram, ada 350 sampai 50, dan ada presentasi 1:800, yang mana yaitu 50, 43,75 dan 6,25. Selanjutnya alokasi biaya angkutan 2 dikali 300.000, 2 dalam kurung ya. Itu ada 150.000, 131.000, 250.000, 18.750. Di sini ada penjumlahannya. Pembelian per kilogramnya ada 800, yang 1 dalam kurung banding 800 ada 100 penjumlahannya, dan selanjutnya itu alokasi biaya angkutan yang berjumlah 300.000.
Selanjutnya itu tentang biaya angkutan sebagai tambahan HP bahan baku, yaitu contoh kedua, perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Biaya angkutan misalkan 80.000, jenis bahan bakunya ada A, B, C, D. Harga faktur yang A 100.000, B 150.000, yang C 225.000, dan D 125.000. Terus ada pembagian biaya angkutan yang dimana 1 dalam kurung dikali 0,08 rupiah. Yang mana yang A itu 8.000, yang B 12.000, yang C 18.000, dan yang D 10.000. Selanjutnya itu harga pokok bahan baku dalam kurung 1 ditambah 2. Ada yang A 108.000, yang B 162.000, yang C 243.000, dan yang D 135.000. Jumlahnya untuk harga faktur 600.000, pembagian biaya angkutan ada 48.000, dan harga pokok bahan baku ada 648.000. Selanjutnya itu perencanaan dan pengendalian bahan. Dalam perencanaan dan pengendalian bahan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama penentuan kuantitas yang akan dibeli dalam periode akuntansi tertentu. Selanjutnya itu menentukan kuantitas bahan. Kuantitas yaitu jumlah ya. Bahan yang dibeli setiap kali lakukan pembelian. Menentukan. Jadi kita harus juga menentukan berapa barang yang akan kita beli. Makanya kalau misalkan ada kesalahan dalam perhitungan itu akan menyebabkan suatu risiko yang cukup besar ya. Kalau misalkan kita juga salah menentukan kuantitas dalam bahan yang dibeli. Selanjutnya itu menentukan waktu pemesanan kembali ya. Karena kita juga harus memperhitungkan setelah kita membeli bahan dengan kuantitas yang telah kita tentukan, maka kita juga harus memperkirakan untuk berapa lama bahan tersebut stok bahan tersebut tersedia. Selanjutnya sehingga kita harus menentukan waktu pemesanan kembali. Selanjutnya itu menentukan kuantitas persediaan bahan ya. Kita harus juga memperhitungkan jumlah persediaan bahan yang akan kita beli. Selanjutnya itu pengawasan persediaan. Nah, inilah yang disebut dengan perencanaan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pengendalian bahan. Selanjutnya yaitu menentukan harga pokok dalam bahan baku yang dipakai dalam produksi. Jadi ada juga beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu tentang metode identifikasi khusus. Selanjutnya itu metode masuk pertama keluar pertama. Selanjutnya itu metode masuk terakhir keluar pertama. Selanjutnya itu metode rata-rata bergerak. Selanjutnya metode biaya standar, dan akhirnya yang terakhir adalah metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Pertama, sisa bahan. Yang kita bahas adalah sisa bahan. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Itu untuk produk yang rusak. Selanjutnya itu produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pekerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik. Maka maksud di sini adalah sisa bahan produk rusak itu sudah tidak dapat lagi kita gunakan, ya, tidak dapat lagi kita gunakan, tidak dapat lagi kita perbaiki untuk menjadi produk yang baik. Produk ini sebagai produk rusak. Kalau misalnya produk cacat masih kita gunakan, masih kita perbaiki sehingga menjadi produk yang baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari sisa bahan. Bisa dilihat di situ ada sisa bahan 200 kg yang sudah diketahui ditaksir laku dijual Rp 5.000, maksudnya Rp5.000 per kilogram. Terus terjual 1.250 kg dengan harga 6.000 per kilogram. Ya, berarti ada selisih di situ 1.000 ya keuntungan. Dan terjualnya 1.250, maka sisa bahan tinggal 750 ya. Jadi metodenya itu penyerahan ke gudang persediaan sisa bahan 2.000 dikali 5.000 sama dengan 10 juta ya. 10 juta. Maka untuk harga 2.000 kg ini seharusnya jika terjual seluruhnya adalah 10 juta. Hasil penjualan sisa bahan yaitu 10 juta. Pencatatan sebagai BOP sesungguhnya kas atau piutang dagang yaitu 1.250 dikali 6.000 ya, sama dengan 7.500.000. Ini yang terjual ya. Karena yang terjual hanya 1.250 dengan harga 6.000. Persediaan sisa bahan sama dengan 7.500.000. Terus ada penyesuaian hasil penjualan sisa bahan yaitu 750 dikali 5.000 ya. Kenapa 750? Karena yang terjual 1.250 dikurang dengan 2.000 dikurang sisa bahan dikual dengan sisa bahan yang telah terjual, yaitu 2.000 dikurang 1.250 yaitu 750 dikali 5.000 ditaksir lagu dijualnya sama dengan 3.750.000. Penghasilan yang belum direalisasikan yaitu 3.750.000 karena ada 750 produk yang belum terjual dengan taksiran harganya 5.000. Maka penghasilan yang belum direalisasikan atas taksiran ini dengan taksiran harga 5.000 ada 3.750.000. Jadi untuk menyesuaikan hasil penjualan yang dikreditkan terlalu kecil yaitu persediaan sisa bahan ada 1.250.000. Hasil penjualan sisa bahan sama dengan 1.250.000. Nah, ini salah satu tabel dari contoh soal di atas ya. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan masih banyak hal yang salah ataupun perlu dikoreksi, itu mungkin saya masih banyak belajar dan intinya mohon maaf segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung. Apa itu anggaran biaya tenaga kerja langsung? Biaya tenaga kerja langsung adalah susunan anggaran yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Tenaga kerja langsung ini juga terlibat dipahami sebagai seseorang yang terlibat dalam pekerjaan pembuatan proses produksi. Dalam istilah lain, anggaran biaya tenaga kerja langsung ini disebut dengan direct labor cost. Kemudian apa tujuan anggaran biaya tenaga kerja langsung? Untuk melakukan penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas produksi dan keuangan perusahaan. Kemudian apa manfaat dari anggaran biaya tenaga kerja langsung? Yang pertama adalah penggunaan tenaga kerja lebih efisien, kedua pengeluaran biaya menjadi lebih efisien dan efektif, yang ketiga harga pokok dagang dapat dihitung secara tepat, yang ketiga dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Kemudian keuntungan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung ini ada 4. Yang pertama dapat melakukan pembatasan biaya tenaga kerja, yang kedua bisa lebih efektif dalam menetapkan besaran biaya, yang ketiga dapat mengawasi dan mengurangi risiko kerugian, yang keempat dapat menghitung harga pokok produksi secara tepat. Kemudian selanjutnya ada bagaimana cara menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung. Sebelumnya itu ada rumus anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja sama total jam kerja dikali tingkat upah tenaga kerja. Seperti contoh studi kasus, yaitu sebuah perusahaan yang bernama PT Sukses Hardjasa mempersiapkan anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2020 dengan informasi target perusahaan berapa anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama ada rencana produksinya itu ada triwulan di 1, 2, 3, 4, yang kemudian ada jumlah unitnya dari 7.000, 6.000 di triwulan kedua, 5.000 triwulan ketiga, 9.000 di triwulan keempat. Terus bagaimana rencana jam tenaga kerja langsungnya? Yang pertama di departemen A standarnya itu 2,5 jam, yang di departemen B yaitu 2 jam. Kemudian rencana tingkat upah di departemen A itu ada 800, departemen B 900. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Pertama ada kita buat tabel terlebih dahulu. Di departemen A standar jamnya 2,5 jam, kemudian dapat jumlahnya 17.500, itu dapat dari 7.000 dikali 2,5 jam, dapatlah 17.500, kemudian 6.000 dikali 2,5 jam, dapatlah 5.000, kemudian 5.000 dikali 12.500, 5.000 dikali 2,5 jam, dapatlah 12.500, sampai seterusnya, dan totalnya 65.000. Sama seperti di departemen A, cara penghitungannya juga, standar jam 2,5 jam dikali 7.000, jadi jumlah unit dikali standar jam, di departemen B itu 7.000 dikali 2,5 jam, dapatlah 15.000, standar jam 2 jam dikali 6.000, dapatlah 12.000, sampai seterusnya, dapat jumlah semuanya 53.000. Lalu bagaimana hasil dari 32.500? Itu dapat dari 17.500 di departemen A, lalu ditambah dengan departemen B jumlahnya yaitu 15.000, dapatlah 32.500. 27.000 juga sama di departemen A, jumlah departemen A 15.000 ditambah dengan 12.000 yaitu 27.000, sampai seterusnya, dan total seluruhnya itu 118.000. Anggaran biaya tenaga kerja langsung memiliki rumusnya seperti ini. Departemen A sama dengan jumlah anggaran jam tenaga kerja langsung dikali tingkat upah tenaga kerja. Departemen B juga sama, jumlah anggaran jam kerja langsung departemen B dikali tingkat upah tenaga kerja. Lalu totalnya yaitu jumlah biaya tenaga kerja departemen A ditambah jumlah biaya departemen B. Nah, ini sama, triwulan 1 sampai 4, jam kerjanya di perhitungan sebelumnya 17.500 sampai seterusnya hingga memiliki total 65.000, upahnya 800, kemudian jumlahnya itu ada 14.000 itu dikali dapat hasil dari 17.500 dikali 800, yaitu berarti jumlah jam dikali upah dan memiliki hasil 14.000. Sebenarnya hasilnya 14 juta, tapi kita tulis 14.000, itu makanya ada RP0, maksudnya 03 ada di belakang. Terus sama seperti di departemen B, itu jumlah jam 15.000 dikali upah 900 dapat hasil 13.500, atau sebenarnya 13.500 normalnya. 27.500 itu dapat hasil dari jumlah di departemen A ditambah departemen B. Jadi 14.000 ditambah 13.500 dapat hasil 27.500, kemudian 12.000 ditambah 10.800, 22.800, hingga seterusnya, dan memiliki total 99.700, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufid. Di sini saya akan menjelaskan pengertian BOP. Jadi pengertian BOP itu adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, dan semua biaya-biaya produksi yang lain yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasikan ataupun dibebankan secara langsung pada pesanan tertentu atau produk tertentu. Selanjutnya, pembebanan tarif biaya overhead pabrik. Pembebanan BOP secara langsung tidak dapat dilakukan karena yang pertama, BOP mencakup semua jenis biaya produksi tidak langsung yang mempunyai sifat sangat bervariasi dan jumlahnya atau terjadinya tidak pasti. Misalnya, biaya reparasi dan pemeliharaan. Terus yang kedua, volume kegiatan produksi dari bulan ke bulan tidak stabil, sehingga pembebanan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka atau predetermined rate, agar dapat membebankan BOP pada tiap pesanan secara adil. Selanjutnya, penentuan tarif biaya overhead pabrik dinyatakan dengan persen atau jumlah RP per jam kerja langsung, jam mesin, kilo, dan satuan produk. Yang pertama, atas dasar jumlah satuan produk, BOP per satuan sama dengan anggaran BOP dalam satu periode per jumlah satuan produk yang dianggarkan. Misalkan, anggaran BOP untuk periode YAD sama dengan RP 300.000 dan perusahaan merencanakan memproduksi 250.000 satuan produk. Maka untuk setiap satuan produk dibebani BOP dengan tarif RP 1,20, untuk RP 300.000 dibagi 250.000. Terus langkah-langkah pembebanan tarif BOP. Menyusun anggaran BOP disusun berdasarkan tingkat volume kegiatan pada masa yang akan datang. Memilih dan menaksir dasar pembebanan BOP. Dasar pembebanan BOP yang pertama ada satuan produk, yang kedua biaya bahan baku, yang ketiga jam tenaga kerja langsung, yang keempat biaya tenaga kerja langsung, yang kelima adanya jam mesin.
Contoh soal, dari perusahaan bidang teknologi milik Frankie bekerja membuat perangkat elektronik di mana produksinya menggunakan sistem pesanan serta pembayarannya memakai sistem biaya normal. Kartu pesanan terakhir memiliki rincian biaya tetap serta overhead sebagai berikut. Terus di dalam biaya tersebut ada biaya utama, yaitu 9 juta, overheadnya 6 juta. Jadi pesanan diminta untuk memproduksi sebanyak 50.000 unit dalam kerja mesin 24.000 jam, sementara realisasinya membutuhkan waktu 25.000 jam. Hitunglah tarif biaya overhead pabrik, overhead dibebankan, selisih BOP, dan juga biaya per unitnya. Jadi jawabannya tarif BOP sama dengan BOPA per TDP sama dengan 6 juta per 24.000 sama dengan RP 250. Overhead dibebankan sama dengan RP 250 dikali 25.000, dapatnya hasil dengan RP 6.250.000, selisih BOP sama dengan 6.250.000 dikurang RP 6.500.000 sama dengan RP 250.000 per under rapid. BOPT sama dengan RP 9 juta ditambah RP 6.250 sama dengan hasilnya 15.250.000. Tarif BOPU sama dengan BOPT per VT sama dengan 15.250.000 per 50.000 sama dengan hasilnya 3.005. Sekian dari saya.